Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang signaling theory. Teori signaling adalah teori yang dikemukakan oleh Ross 1977. Dalam teori ini dikemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Adanya informasi berupa berita bagus yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek di masa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Secara garis besar, ketersediaan informasi erat kaitannya dengan signaling theory. Informasi merupakan alat penting bagi para pembisnis maupun investor. Melalui informasi dapat diketahui gambaran mengenai keadaan perusahaan, baik saat ini, masa lalu, ataupun prospek masa depan perusahaan. Informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap adalah hal yang penting yang harus dimiliki investor sebagai alat analisis dalam keputusan investasi di pasar modal. Aviananda 2015. Melalui publikasi informasi atau informasi yang diumumkan di media nantinya akan dijadikan oleh investor sebagai sinyal untuk atau sinyal baik pada upaya keputusan investor. Reaksi pasar pada saat pengumuman tersebut diterima adalah hal yang diharapkan ketika pengumuman tersebut mengandung sinyal yang baik. Lalu selanjutnya, signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan aspek yang akan datang daripada pihak luar, investor dan kreditor. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. Prapaska 2012. Lalu selanjutnya, signaling theory memiliki keterkaitan pada variabel ukuran perusahaan. Perusahaan besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga akan memberikan sinyal baik kepada pihak luar, seperti para investor yang memberikan respon positif pada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan berukuran besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak karena mendapatkan permintaan yang lebih besar dari publik dan para investor untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap. Lalu selanjutnya, signaling theory juga memiliki keterikatan pada variabel profitabilitas, yaitu ketika perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan menggunakan informasi keuangan untuk mengirim sinyal kepada pasar. Laporan keuangan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Lalu, sedangkan kaitannya signaling theory dengan variabel human resource accounting disclosure, yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik, perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas termasuk pengungkapan akuntansi SDM.
Mengungkapkan tersebut akan memberikan informasi yang lebih detail bagi pihak luar sehingga para investor akan semakin yakin dengan dana yang dikelola oleh sumber daya yang berkompeten di perusahaan tersebut. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan tentang signaling theory. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.